Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah matematika bisnis atau matematika keuangan. Kita akan membahas dalam sesi yang ke-7 ini adalah mengenai fungsi linier. Ya, di dalam fungsi linier ini nanti kita akan bicara atau akan mempelajari terkait dengan optimalisasi, yaitu minimalisasi dan maksimalisasi. Di dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai fungsi linier dan fungsi non-linier. Sekarang kita akan membahas mengenai program linier atau namanya linear programming. Baiklah, kita akan mulai materi kita. Program linier atau biasa disebut dengan linear programming. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Ya, teman-teman sudah tahu ya, linier itu adalah fungsi yang berpangkat 1. Nilai optimum atau maksimal atau minimum, ya, jadi dalam nilai optimum itu ada 2, yaitu nilai maksimum atau maksimal dan minimum atau minimal. Diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linier merupakan sistem pertidaksamaan linier. Jadi nanti simbolnya menggunakan kurang dari atau lebih dari, ya. Kita lihat di dalam tabel di bawah ini, itu adalah persoalan maksimum dan persoalan minimum. Di sebelah kiri adalah persoalan maksimum. Ya, misalnya maksimum fungsi XY sama dengan AX plus BY. Maka syaratnya adalah E1X ditambah D1Y sama dengan atau kurang dari sama dengan KI. Kemudian syarat yang kedua adalah E2X ditambah D2Y kurang dari sama dengan K2. Di mana syarat yang ketiga adalah X harus lebih besar atau sama dengan 0 dan Y juga harus lebih besar sama dengan 0. Dengan A, B, C, D adalah koefisien, ya, dan D adalah konstantanya. Untuk fungsi maksimum, tanda yang kita pakai adalah di syarat pertama itu kurang dari, namun di syarat ketiga dan keempat adalah lebih dari sebagai constraint-nya. Nah, contoh persoalan minimum adalah fungsi XY sama dengan AX plus BY, di mana syaratnya yang pertama adalah M1X ditambah N1Y lebih besar sama dengan K1. M2X ditambah N2Y lebih besar sama dengan K2. Syarat yang ketiga adalah X kurang dari sama dengan 0. Dan syarat yang keempat adalah Y kurang dari sama dengan 0. Dengan A, B, M, N adalah koefisien dan K adalah konstanta. Ya, ini adalah contoh fungsi untuk maksimum dan minimum. Konsep dasarnya atau bangunan dasarnya adalah seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut beserta contoh-contohnya. Persoalan dalam program linier yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat persyaratan umum, kemudian diubah ke dalam model matematika. Jadi kadang kita menemukan persoalan-persoalan program linier ini masih dalam bentuk narasi, ya, narasi umum. Nah, narasi ini harus diubah ke dalam model matematika.
Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan pengubah dan notasi matematika. Sebagai ilustrasi atau contohnya, produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang, bahan pertama ada 72 kilo dan bahan kedua ada 64 kg. Harga model pertama adalah 500.000 dan model kedua adalah 400.000. Jika disimpulkan atau disederhanakan dalam bentuk tabel menjadi berikut. Ya, artinya bahwa ini adalah contoh bahasa narasi ya, bahasa yang sifatnya masih pernyataan umum. Kemudian dari pernyataan umum ini atau narasi ini kita harus ubah ke dalam model atau persamaan matematika. Nah, dari narasi tadi kita terjemahkan dulu ke dalam bentuk tabel supaya memudahkan kita membuat model matematikanya. Dari persoalan tadi kita bisa membuat tabel seperti terlihat di atas. Ya, jadi di dalam ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 kolom. Kolom pertama adalah berisi baris model 1 dan model 2. Kemudian ketersediaan stok atau barang bahan bakunya. Kemudian bahan 1 ada untuk model 1 dia butuh 200 gram. Sedangkan untuk model 2 bahan 1 dibutuhkan 180 gram. Kemudian untuk bahan jenis kedua, model 1 membutuhkan 150 gram. Sedangkan model 2 membutuhkan 170 gram. Total ketersediaan atau total stok bahan bakunya, bahan 1 ada 72.000 gram atau 72 kilo. Dan bahan yang kedua ada 64 kg atau 64.000 gram. Di kolom yang keempat ada informasi harga sepatu. Untuk model 1 harganya 500.000 per unit. Dan model 2 harganya 400.000 per unit. Jumlah sepatu diwakili dengan variabel X dan variabel Y, yaitu X untuk variabel model 1 dan Y untuk variabel model 2. Itulah tabulasi yang memang sebaiknya kita buat terlebih dahulu agar memudahkan kita membuat suatu model persamaan matematika linear. Dengan mengubah dari jumlah optimal model 1 adalah X dan model 2 adalah Y. Dan hasil penjualan optimum adalah fungsi XY sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Ya, dari mana asalnya? Ya, itu 500.000 X artinya adalah harga sepatu model 1, harganya 500.000, dan sedangkan jumlah model sepatu 1 yang akan kita buat variabelnya adalah X. Ditambah 400.000 Y, yaitu harga sepatu model 2 400.000 dengan variabel model 2 yaitu Y. Kemudian syarat yang diperlukan, yang pertama adalah syarat ini adalah sebagai pembatas atau constraint. Jumlah maksimal bahan 1 adalah 72.000 gram atau 72 kilo. Maka 200X plus 180Y kurang dari sama dengan 72.000. Dari mana ini didapat? Kita lihat di kolom kedua yaitu bahan 1. Bahan 1 untuk model 1 butuhnya 200 gram. Sedangkan bahan 1 untuk model 2 butuhnya 180 gram. Maka constraint atau pembatas pertama, syarat pertama yaitu untuk membatasi ketersediaan bahan 1. Maka
persamaan matematikanya untuk pembatas pertama adalah 200X ditambah 180Y kurang dari sama dengan 72.000 gram. Ya, maksudnya seberapapun jumlah sepatu 1 dan 2 yang akan dibuat, itu tidak bisa melebihi menggunakan bahan 1, tidak bisa melebihi 72.000 gram atau 72 kilo. Maka simbol ataupun persamaan matematika yang kita buat atau ketidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 72.000 gram. Syarat yang kedua adalah jumlah maksimal bahan kedua ya adalah 64.000. Maka fungsi syaratnya adalah 150X ya, 150X ditambah dengan 170Y kurang dari sama dengan 64.000 gram. Ini adalah kita sudah mempunyai dua persamaan sebagai syarat untuk mencari nilai optimal. Masing-masing model harus terbuat. Jadi masing-masing model artinya model 1 dan model 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya X harus lebih dari 0 dan Y harus lebih dari 0. Nah, dari 4 syarat yang sudah kita buat tadi, maka kita harus membuat model matematikanya, yaitu model matematika untuk mendapat jumlah penjualan yang maksimal. Artinya penjualan yang maksimal sudah bicara tentang harga. Ya, kita lihat di sini. Berikutnya. Untuk memaksimumkan tadi fungsinya adalah 500.000 X ditambah 400.000 Y. Ya, 500.000 adalah harga dari sepatu model 1 atau X dan 400.000 adalah harga dari sepatu model Y. Syarat tadi sudah kita buat, yaitu syarat yang pertama 200X plus ditambah 180Y kurang dari sama dengan 72.000 gram. Syarat yang kedua 150X ditambah dengan 170Y kurang dari sama dengan 64.000. Syarat yang ketiga X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Artinya tidak boleh ada salah satu sepatu yang tidak dibuat. Jadi harus dibuat dua-duanya. Maka untuk menghitung nilai optimal artinya rupiah maksimal yang bisa kita dapatkan dari produksi sepatu itu kita cari. Fungsi objektif merupakan fungsi linear dan batasan-batasan ketidaksamaan linear yang memiliki himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Cartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linear dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kita lihat. Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linear dapat ditentukan dengan metode grafik. Jadi untuk mencari atau menemukan nilai optimalnya bisa menggunakan metode grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya, dapat ditentukan titik-titik yang menjadi nilai optimum. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada di Cartesius. Ya, di Cartesius adalah himpunan Cartesiusnya. Kemudian langkah kedua adalah menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Nah, titik-titik ekstrim tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari batasannya dan memiliki kemungkinan besar membuat fungsi menjadi optimum. Namun harus kita uji ya, masing-masing titik-titik ekstrim itu harus kita uji. Langkah yang ketiga, menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan dua cara ya, yaitu yang pertama menggunakan garis selidik atau membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim.
Yang pertama kita coba menggunakan garis selidik. Garis selidik diperoleh dari fungsi objektif fungsi XY sama dengan AX plus BY, di mana garis selidiknya adalah AX plus BY sama dengan Z. Z itu adalah nilai Z diberikan sembarang nilai, kita coba nanti. Garis ini dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian ketidaksamaan dibuat. Garis selidik awal dibuat di area himpunan penyelesaian awal, kemudian dibuat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik awal. Nah, berikut pedoman untuk mempermudah penyelidikan nilai fungsi optimum. Cara yang pertama, dengan syarat A harus lebih dari 0. Artinya nilai A tidak boleh 0 atau tidak boleh negatif. Jika maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di titik kiri garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik maksimum. Jika minimum, maka dibuat garis yang sejajar dengan garis selidik awal, sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di kanan garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik minimum. Kita lihat contohnya seperti di dalam gambar di bawah ini. Ini adalah gambar fungsi AX plus BY sama dengan Z. Kita lihat di sini ada namanya titik ekstrim. 1, 2, 3, 4, 5 ya di setiap sudut. Ingat tadi bahwa namanya titik ekstrim adalah titik pertemuan antara dua fungsi yang titik temunya ya. Di sini adalah fungsi X lebih dari 0, Y lebih dari 0, dan fungsi AX plus BY sama dengan Z. Nanti akan lebih jelas di dalam contoh. Contoh kedua, dengan cara kedua ya, syaratnya B lebih dari 0. Jika maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di bawah garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik maksimum. Di sini dilihat gambar di bawah ini yang di tengah-tengah, garis tengah-tengah ini adalah namanya garis selidik. Dan kiri adalah selidik awal, ya, kita geser dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jika minimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di atas garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik minimum. Jadi ini garis, jika minimum garis selidiknya adalah yang paling kiri. Untuk nilai A kurang dari 0 dan B kurang dari 0 berlaku kebalikan dari kedua cara yang dijelaskan tadi. Artinya dengan cara 1, cara 2 dengan memberikan syarat A harus lebih dari 0 dan B harus lebih dari 0, maka apabila ketemunya A kurang dari 0 dan B kurang dari 0 berlaku cara kebalikan. Kemudian kita akan membandingkan nilai fungsi tiap titik ekstrim. Menyelidiki nilai optimum dari fungsi objektif juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik potong dari garis-garis batas yang ada. Titik-titik potong tersebut merupakan nilai ekstrim yang berpotensi memiliki nilai maksimum di salah satu titiknya. Berdasarkan titik-titik tersebut, ditentukan nilai masing-masing fungsi. Ya. Kemudian dibandingkan, nilai terbesar merupakan nilai maksimum dan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Ya. Kemudian kita lihat
Contoh soal 1. Tentukan nilai minimum fx y sama dengan 9x plus y pada daerah yang dibatasi oleh 2 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 6. Dan y lebih besar dari 0 atau 0 kurang dari sama dengan y dan y kurang dari sama dengan 8. Serta x plus y kurang dari sama dengan 7. Ini adalah kita diminta untuk menentukan titik minimum. Maka kita bahas bila menggunakan gambar grafiknya, kita buat dulu grafik ya atau garis y sama dengan 8. Ini di garis yang paling atas. Ya. Kemudian ada x sama dengan 2. Kita ingat bahwa letaknya x adalah antara 2 dengan 6. Sehingga kita buat garis awal yaitu x sama dengan 2. Ini yang baris yang kiri. Kemudian garis x sama dengan 6. Ini yang terletak di sebelah kanan. Kemudian ada garis y sama dengan 0. Di sini berhimpit dengan sumbu x. Dan y sama dengan 8 tadi adalah yang di atas. Kemudian titik singgungnya kita lihat x plus y kurang dari sama dengan 7. Ini adalah garisnya yang miring. Ini garis miring ini adalah garis linear atau fungsi dari x plus y kurang dari sama dengan 7. Maka dari keempat potong garis ini bisa kita tentukan ada titik A, titik B, C, dan D. Nanti yang akan kita hitung di antara 4 titik itu mana yang paling optimal. Dalam arti optimal adalah yang diminta tadi minimum, ya, ditentukan yang nilainya paling minimum. Kita coba hitung. Tadi langkah pertama sudah membuat grafik, langkah kedua adalah menentukan titik ekstrim. Dari gambar tadi kita menemukan ada 4 titik ekstrim yaitu A, B, C, dan D. Dan himpunan penyelesaian ada di area yang diarsir. Artinya tadi gambar kita lihat tadi bahwa area yang diarsir itulah himpunan penyelesaiannya. Artinya jawabannya ada di antara daerah itu. Langkah ketiga menyelidiki nilai optimum. Dari grafik diketahui titik A, B, dan B memiliki nilai Y sama dengan 0. Sehingga kemungkinan menjadi titik minimum. Kedua titik disubstitusikan ke dalam fungsi XY sama dengan 9X plus Y untuk dibandingkan. Jadi ini ada titik A. Ya, titik A-nya adalah posisi Y sama dengan 0. Di mana Y sama dengan 0. X-nya adalah sama dengan 2 di titik A. Kemudian kita substitusikan ke fungsi 20 menjadi ke fungsi 9X plus Y tadi, maka 9 kali 2 ditambah 0, sama dengan 18. Di titik B, ya, di titik B di mana nilai X-nya adalah 6 dan nilai Y-nya adalah 0, disubstitusikan 6,0 sama dengan 9 kali 6 ditambah 0. Ketemu 54. Dengan membandingkan dua nilai ini, maka yang minimumnya adalah 18, yaitu nilai yang kecil. Ya, dengan membandingkan, disimpulkan titik A memiliki nilai minimum sama dengan 18. Berikutnya, kita coba ke contoh soal yang kedua. Dari grafik ini, tentukan di mana nilai maksimum fungsi XY, ya, ini adalah sama dengan 4X plus 5Y, yang akan dicapai pada titik grafik ini. Kita tentukan dulu titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya ada di A, B, C, dan D. Pada titik A tidak mungkin maksimum karena titik paling kiri. Artinya di titik A ini kan masih ada titik B yang besar, ada C dan ada D. A ini tidak mungkin karena
kita mencari maksimum. Sementara titik B adalah ketemu 3,6. Titik B ini yang paling atas, ya ini ada 3,6. Kemudian titik C adalah 8,2. Dan titik D adalah 8,0. Dari nilai-nilai ini, ketemu titik ekstrim ini, coba kita masukkan angka-angka koordinatnya ke dalam fungsinya. Ya, misalnya fungsi untuk B 3,0, kita masukkan ke dalam persamaan tadi. 3,0, maka dari persamaan 4x plus 5y ini kita substitusikan menjadi 4 kali 3 ditambah 5 kali 6. Ketemu 42. Di titik C, di mana koordinatnya adalah 8,2, kita substitusikan 4 kali 8 ditambah 5 kali 2 sama dengan ketemu 42 juga. Kemudian di titik D, 8,0, kita substitusikan 4 kali 8 ditambah 5 kali 0 sama dengan 32. Sehingga nilai maksimum ada pada titik yang melalui garis B dan C dengan nilai maksimumnya adalah 42. Karena kebetulan titik B dan titik C memiliki nilai yang sama yaitu 42. Ini adalah mencari nilai maksimum dari fungsi XY 4X ditambah 5Y. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Pedagang buah memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli tiap kilogram apel adalah 4.000 dan pisang adalah 1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah, artinya lokasi penyimpanan kita hanya mampu untuk menampung 400 kg buah. Tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitasnya menjadi maksimum. Ya. Maka pembahasannya kita buat seperti tadi, tabelnya dulu, jenis buahnya apel dan pisang. Kemudian harga apel adalah 4.000 dan harga pisang adalah 1.600. Di mana apel ini adalah variabel X dan pisang adalah variabel Y. Ini adalah tabel yang kita buat untuk membantu kita membuat model persamaan matematika linearnya. Maka syarat yang bisa kita buat, yang pertama adalah syarat kapasitas tempat, yaitu jumlah X plus Y kurang dari sama dengan 400. Dapat dari mana? X plus Y, X tadi adalah pisang dan, X tadi apel apa pisang ya, di antara itu. Ditambah apel ditambah pisang, maksimum daya tampung tempatnya adalah 400 kilo tadi. Kemudian modelnya 4.000 X ditambah 1.600 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Artinya pembatas kedua adalah dari nilai rupiah yang kita miliki. Kita tadi punya modal 1 juta, sedangkan harga apelnya 4.000, harga pisangnya 1.600. Maka dari pembatas itu bisa kita membuat fungsinya adalah 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 1.250. Ya. Kemudian pembatas yang berikutnya, yang ketiga adalah X lebih besar dari sama dengan 0. Artinya tidak boleh kita tidak membeli pisang, tidak boleh kita tidak membeli apel. Maka kalau dibaca grafiknya atau dibuat grafiknya adalah seperti di dalam grafik yang kita punya ya di sisi kanan ini. Di mana garis yang pertama adalah garis pembatas X plus Y sama dengan 400, kurang dari sama dengan 400. Maka di posisi 400-nya di posisi Y-nya 400 kalau X sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, ya, maka X-nya adalah 400.
Ini adalah garis yang pertama, 400 ketemu 400. Yang kedua adalah garisnya adalah, kita lihat di sini, 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 1250. Maka ketemunya apabila X-nya 0, ya, maka Y-nya adalah 625. Kalau X-nya 0, 5X plus 2Y ya. 5 kali 0 ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1250, maka Y sama dengan 625. Kita tentukan titik di mana X0, Y-nya 625. Kemudian pada saat Y-nya 0, maka 5X sama dengan 1250, maka X sama dengan 250. Ini titik, tentukan titik di sini. Dari dua gambar ini, ada titik temu atau titik ekstrim yang terjadi adalah di titik A, titik B, dan titik C. Kita lihat titik ekstrimnya, titik A adalah 0,400, artinya Y-nya, X-nya 0, Y-nya 400. Ini bukan optimum karena tidak ada apelnya, kan kita syaratnya harus dua-duanya ada. Titik C 250,0. Ini bukan optimum karena tidak ada pisang. Pisangnya tadi 0, 250,0 ini tidak boleh karena syaratnya tadi kedua-duanya tidak boleh bernilai 0, harus lebih dari 0. Maka yang kita pakai adalah titik B. Ya, sebesar atau sebanyak XB, YB dengan metode eliminasi dua persamaan di atas diperoleh. Ya, persamaannya adalah 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 1250. Persamaan kedua adalah 2X plus 2Y kurang dari 800. Maka kita eliminasi sehingga 3X, ya, 5 dikurangi 2 ini 3X, kurang dari sama dengan 1250 dikurangi 800, yaitu 450. Karena 2Y ini jadi 0. Ya. Sehingga X adalah ketemu 150. Dengan X ketemu 150, kita coba masukkan ke salah satu fungsi. 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1250. Nilai 150 kita masukkan menjadi 5 kali 150 ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1250. Ya, sedangkan X-nya 150, maka 750 ditambah 2Y sama dengan 1250, maka 2Y ya, adalah 1250 dikurangi 750, 500. Maka Y sama dengan 250. Ini ketemu. Sehingga titik maksimum atau nilai maksimum yang bisa kita dapatkan apabila kita membeli apel sejumlah 150 kilo dan membeli pisang sejumlah 250 kilo. Ini adalah nilai optimum yang bisa membuat kita mempunyai pendapatan yang paling besar. Ya. Itu adalah contoh-contoh penyelesaian program linier yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti coba lebih dipahami lebih lanjut dari materi PDF yang saya kirim ke grup, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar di channel ini atau di dalam WA grup yang kita miliki. Teman-teman silakan dipelajari dengan baik karena ini nanti akan banyak bertemu di dalam kehidupan teman-teman saat melakukan bisnis ya. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada memilih harus membeli barang A dan barang B, tapi jumlahnya harus berapa masing-masing. Nah, itu harus kita menghitung nilai optimal tadi atau nilai maksimum yang bisa kita dapatkan dari masing-masing barang. Saya kira itu untuk pertemuan kita yang sesi ke-7 ini membicarakan tentang linear programming yang saya sampaikan yang cukup sederhana, sehingga teman-teman semoga bisa memahami dengan baik. Demikian, jangan lupa tulis komentar sebagai bukti kehadiran dan juga subscribe yang belum subscribe channel ini.
like dan share ke semua orang agar semua orang bisa juga mendapatkan manfaat dari pembahasan kita. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di dalam kuliah-kuliah kita berikutnya.